Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang saya bahas tadi. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem pencernaan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal atau mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Lanjut mengenai ciri-ciri sistem pencernaan pada manusia, yaitu terdiri dari beberapa organ atau alat pencernaan mulai dari rongga mulut ke rektum. Yang kedua, dalam melakukan proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim tertentu tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna. Selanjutnya, enzim yang dihasilkan oleh organ-organ pencernaan. Yang keempat, proses pencernaan makanan dibagi atas dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Kemudian lanjut pada alat-alat pencernaan. Alat-alat pencernaan makanan ini dibagi atas dua. Yang pertama saluran pencernaan dan yang kedua kelenjar pencernaan. Yang pertama yaitu saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini terdiri atas mulut atau oris. Yang kedua pangkal kerongkongan atau faring, lambung atau ventriculus, usus halus. Usus halus terdiri atas usus 12 jari atau duodenum. Kemudian usus kosong atau biasa disebut sebagai jejunum. Kemudian usus penyerapan atau ileum. Selanjutnya yaitu usus besar atau biasa disebut sebagai kolon, terdiri atas usus tebal, poros anus, rektum. Selanjutnya yaitu mengenai kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan ini meliputi 1. Kelenjar lidah, 2. Pankreas. Pankreas terdiri atas 2 jaringan keras yaitu pertama yaitu anisi yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kedua, pulau pankreas yang menghasilkan hormon. Selanjutnya yaitu hati, biasa disebut sebagai hepar. Dan selanjutnya yaitu kantung empedu. Empedu memiliki 2 fungsi penting, diantaranya 1. Membantu pencernaan dan penyerapan lemak. 2. Yaitu berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme atau proses pencernaan pada manusia. Pertama-tama, pencernaan dilakukan oleh mulut. Di sini dilakukan pencernaan mekanik, yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi menggunakan enzim ptyalin atau amilase. Enzim ptyalin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Maltosa ini mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya. Enzim ptyalin bekerja dengan baik pada pH antara 6,8 sampai 7 dan suhu 37. Makanan selanjutnya dibawa menuju lambung dan melewati kerongkongan. Makanan bisa turun ke lambung karena adanya kontraksi otot-otot di kerongkongan. Di lambung, makanan akan melalui proses pencernaan kimiawi menggunakan zat ataupun enzim. Adapun berbagai gangguan pada sistem pencernaan manusia yaitu mungkin hanya itu materi yang bisa saya bawakan mengenai sistem pencernaan. Selanjutnya saya lanjut materi yaitu penjelasan mengenai metabolisme. Jadi ini adalah gambar mengenai metabolisme. Yang akan saya bahas pada pembahasan metabolisme ini yang pertama yaitu pengertian dari metabolisme. Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali oleh substrat awal dan di akhir, dengan produk akhir
yang terjadi dalam sel. Reaksi tersebut meliputi reaksi penyusunan energi atau anabolisme dan reaksi penggunaan energi atau katabolisme ation. Kemudian proses metabolisme. Jadi proses metabolisme ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama anabolisme. Anabolisme merupakan penyusunan atau pengambilan zat makanan, pembentukan karbohidrat yang energi, dan sintesis protoplasma. Bagian kedua yaitu katabolisme. Katabolisme merupakan penguraian bahan organik kompleks menjadi bahan organik yang lebih sederhana. Pembentukan energi dengan menguraikan karbohidrat melalui reaksi oksidasi substrat. Selanjutnya yaitu senyawa pembawa energi ATP dan ADP. Mikroorganisme memerlukan energi untuk mempertahankan kondisi sel optimal dan memperbaiki bagian sel yang rusak. Fungsi keduanya yaitu pertumbuhan dan penyebaran, penyerapan hara dan ekskresi senyawa yang tidak diperlukan atau waste products, kemudian pergerakan molilitas. Selanjutnya yaitu enzim. Enzim adalah katalis hayati. Katalis walaupun dalam jumlah yang amat sedikit mempunyai kemampuan unik untuk mempercepat berlangsungnya reaksi kimiawi. Tanpa enzim itu sendiri terkonsumsi atau berubah setelah reaksi selesai. Enzim adalah katalisator organik atau biasa disebut biokatalisator yang dihasilkan oleh sel. Enzim ini berfungsi sebagai katalisator organik, yaitu untuk mempercepat reaksi kimia. Setelah reaksi berlangsung, enzim tidak mengalami perubahan jumlah sehingga jumlah enzim sebelum dan setelah reaksi adalah tetap. Berikut adalah sifat umum dari enzim. Yang pertama disusun oleh senyawa protein, yang kedua bekerja secara spesifik yaitu hanya mengkatalisis satu macam reaksi saja. Yang ketiga yaitu aktivitas enzim dipengaruhi suhu, pH, substrat dan inhibitor. Setiap enzim memiliki suhu dan pH optimum. Yang keempat yaitu enzim memiliki sifat alosentrik, yaitu mampu berkaitan dengan inhibitor ataupun aktivator. Pembahasan selanjutnya mengenai mekanisme kerja enzim. Energi aktivitas adalah energi yang diperlukan untuk mengaktifkan suatu reaktan sehingga dapat bereaksi untuk membentuk senyawa lain. Energi potensial hasil reaksi menjadi lebih rendah, tetapi enzim tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi. Saat berlangsungnya reaksi enzimatik, terjadinya ikatan sementara enzim dengan substratnya reaktan. Ikatan sementara bersifat lebih dan hanya untuk waktu yang singkat saja. Selanjutnya, ikatan enzim substrat akan pecah menjadi enzim dan hasil akhir. Enzim yang terlepas kembali setelah reaksi dapat berfungsi lagi sebagai biokatalisator untuk reaksi yang sama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi enzimatik diantaranya yaitu: 1. Substrat atau rektum, yang kedua suhu, yang ketiga keasaman atau pH, dan yang terakhir penghambatan enzim atau biasa disebut sebagai inhibitor. Ada yang namanya katabolisme. Nah, katabolisme ini dibagi menjadi dua bagian, ada respirasi dan ada fermentasi. Mungkin ini saja materi dari saya mengenai penjelasan sistem pencernaan dan metabolisme. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.